Shalom warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kasih dan setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Pada hari ini mari sama-sama kita bersiapkan hati kita untuk kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan yang selalu setia bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap cinta dan kasih Tuhan. Kami bersyukur nama Yesus di atas segala-galanya, nama yang berkuasa, yang setia dan selalu ada bersama-sama dengan kami. Hari ini Tuhan, kami membawa segala pujian, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan bangkit, serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari serukan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama serukan, nyatakan ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sama-sama serukan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya.
darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami dibebaskan dari setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan Gembala kami yang baik. Kami bersyukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Setiap hari kami melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia, yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan serukan, ku yakin Kau hadir di sini. Engkau ada Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu ajaib. Kami bersyukur. Tiada Allah yang seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang menyertai kami. Engkau Gembala kami yang baik. Gadabu dan tongkat-Mu itu yang menjadi pelindung kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Kasih dan setia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami nyanyikan pujian, kami nyanyikan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan
Puji Tuhan, selalu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kita berjumpa lagi hari ini. Dalam sukacita Tuhan, saya berdoa supaya Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, tetap sukacita, tetap semangat sekalipun mungkin saudara sedang dihadapkan dengan tantangan kehidupan. Jangan pernah khawatir, selama Anda dan saya masih hidup, selalu ada tantangan, tapi Tuhan pasti tolong kita. Hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa minta pengurapan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita semua bisa menangkap pesan Tuhan hari ini. Kita berdoa bersama-sama, urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya pesan yang hamba sampaikan sampai ke hati umat-Mu, membangkitkan semangat, memulihkan jiwa, menyembuhkan yang tersakiti, bahkan memberikan pemahaman-pemahaman yang baru, anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hari ini berjumpa lagi di bulan yang baru, bulan Maret yang kita percaya diberkati Tuhan. Ada orang bilang bulan Februari adalah bulan kasih sayang, tapi di dalam Tuhan semua bulan itu adalah bulan kasih sayang. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau punya pasangan atau orang yang saudara cintai, saudara kasihi, jangan kasih bunga, jangan kasih hadiah, jangan kasih pemberian-pemberian pada saat bulan Februari saja. Pada saat hari tanggal 14 Februari saja, lakukanlah setiap saat, karena itu salah satu budaya yang ketika Anda bangun, maka keluargamu akan penuh dengan kebahagiaan. Hari ini saya kasih Tuhan, di bulan yang baru sebetulnya tema kita adalah tentang biji yang ditanam. Saya kasih biji sawi yang ditanam, tapi hari ini saya ajak kita untuk belajar tentang satu kebenaran yang paling tidak ada menyentuh sedikit tentang biji sawi yang ditanam. Nah, hari ini saya kasih Tuhan, saya kasih tema khotbah saya adalah nilai sebuah pengorbanan di mata Tuhan. Kita baca dulu ayat ini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema khotbah saya adalah nilai sebuah pengorbanan di mata Tuhan. Di dalam kekristenan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pengorbanan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Kenapa saya sebut biasa? Karena Tuhan sendiri melakukannya untuk kita. Kita pencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengorbankannya kepada kita. Artinya bahwa pengorbanan adalah sebuah nilai yang ada dalam kekristenan. Bagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak suka yang namanya sebuah pengorbanan, maka saya percaya bahwa saudara perlu belajar, karena saudara sedang kehilangan sebuah nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau bicara tentang pengorbanan, saya punya beberapa informasi penting. Yang pertama itu adalah pengorbanan itu bicara tentang apa yang sangat penting bagi kita, apa yang paling kita sukai atau apa yang paling kita sayangi, apa yang seharusnya kita juga butuhkan, tetapi kita relakan demi sebuah kebaikan. Kita relakan kepada Tuhan dan juga kita relakan kepada sesama kita. Nah, saudara kasih Tuhan, itu artinya pengorbanan, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini itulah sebabnya saudara perlu mengerti bahwa pengorbanan itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, dan seperti itulah pengertiannya kira-kira. Nah, saudara kasih Tuhan, yang berikutnya adalah agar pengorbanan kita itu tidak menjadi sia-sia, jangan melakukannya itu demi kebaikan dan bukan kebenaran. Maksudnya begini, bahwa ketika saudara melakukannya itu karena untuk kebaikan dan kemudian bahkan bukan kebenaran sekalipun, maka sebetulnya saudara perlu untuk memikirkannya kembali, karena jangan sampai pengorbanan saudara menjadi sia-sia. Tetapi yang kedua adalah jangan melakukannya dengan hati yang sudah terkotori. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, maksud saya begini,
jangan melakukan demi kebaikan dan bukan kebenaran. Ada begitu banyak orang yang memilih untuk berkorban untuk sebuah kebaikan, taruhlah misalnya keutuhan sebuah keluarganya, dia rela untuk misalnya untuk ekonomi keluarganya dia. Ada banyak perempuan-perempuan yang mengorbankan dirinya untuk menjadi misalnya pekerja seks komersial atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru mengorbankan kebenaran untuk kebaikannya. Kalau saudara suka nonton film-film India misalnya, ada orang yang rela berkorban jadi pencuri atau perampok untuk bisa membantu orang yang susah. Itu seringkali saya temukan di film-film India. Yang kedua adalah jangan sampai hati yang sudah terkotori. Maksudnya begini, bahwa pengorbanan, karena yang di awal tadi saya sampaikan tentang apa yang kita sukai, apa yang kita paling sayangi, apa yang sebetulnya kita juga butuh, tapi karena itu diminta kita korbankan, kita persembahkan, maka jangan sampai itu membuat hati kita terkotori, kita menjadi bersungut-sungut, kita ada juga yang menjadi kecewa, ada yang kemudian juga menjadi akar pahit di hidupnya dia. Nah, itu artinya hati yang sudah terkotori. Nah, pengorbanan yang seperti ini akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Nah, yang berikutnya adalah kasih Tuhan, kita perlu melakukan pengorbanan itu dengan sukacita. Nah, supaya kita melakukannya dengan sukacita, maka yang pertama adalah harus dengan tujuan yang baik. Kita melakukannya agar terjadi sesuatu yang baik. Kita melakukannya dengan pengertian yang benar, bahwa kita mengerti bahwa kita memang harus melakukannya. Dan yang ketiga adalah dengan sukacita dan dengan kasih, yang maksudnya adalah unsur cinta di dalamnya, ada unsur kasih di dalamnya. Ini tentu bicara tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kita, bahwa dia mengasihi kita, makanya dia berkorban untuk kita. Nah, senang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara perlu melakukannya dengan sukacita, dan supaya saudara bisa melakukannya dengan sukacita, maka yang pertama adalah harus dengan tujuan yang baik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara kadang-kadang misalnya anak-anakmu sedang studi misalnya, dan saudara harus berkorban. Saudara tidak harus mau beli kendaraan baru, tapi harus berkorban dulu, tidak menahan diri untuk tidak dulu membelikan, dan kemudian untuk kebutuhan anak-anak. Itu bicara tentang tujuan yang baik. Senang kasih Tuhan. Dan misalnya Anda ingin untuk membangun rumah atau segala macam, tapi kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang saudara anggap lebih penting dari itu, dan kemudian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara memilih untuk berkorban, maka saudara kasih Tuhan, itu adalah korban-korban yang berkenan di mata Tuhan. Saya pernah suatu ketika ini bukan korban yang besar, saudara kasih Tuhan, ini masalah-masalah kecil yang perlu kita budayakan di hidup kita. Suatu ketika saudara kasih Tuhan, saya dapatkan berkat sedikit, dan kemudian saya minta di istri saya untuk saya pingin beli celana, pingin punya celana baru, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya dan istri saya, ada salah satu anak kami di sini mahasiswa praktek yang waktu itu tidak punya handphone, saudara kasih Tuhan. Dan kemudian Tuhan taruh di hati kami, untuk uang yang saya mau pakai untuk beli celana itu, saya belikan dia handphone. Karena handphone kan sebuah kebutuhan yang kita bisa pakai untuk komunikasi, misalnya kita mau minta tolong ini itu, memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi. Nah, akhirnya saya mengorbankan tidak beli celana dulu, dan untuk belikan dia handphone. Senang kasih Tuhan Yesus, itu maksudnya adalah agar tujuannya agar dia bisa mendapatkan kemudahan berkomunikasi. Jadi senang kasih Tuhan, itu yang penting. Kemudian yang berikut adalah, ini bicara tentang pengertian yang benar, bahwa kadang-kadang kita harus melakukan segala sesuatu karena memang itu keharusan, tidak ada yang bilang tidak. Itu bicara tentang korban. Dan yang berikut adalah tentu dengan cinta dan kasih. Dan kalau saudara melakukan dengan cinta dan kasih, akan menghindarkan saudara dan saya dari kekecewaan, dari yang saya katakan tadi, hati yang terkotori tadi. Jadi apapun yang saudara mau persembahkan, ini 3 hal ini. Yang pertama adalah agar dengan tujuan yang baik, yang kedua adalah dengan pengertian yang benar, dan yang ketiga adalah harus ada unsur cinta dan kasih di dalamnya. Pengorbananmu pasti akan berkenan kepada Tuhan. Nah, sering kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk
kita lebih memahami tentang pengorbanan, maka hari ini saya ajak kita untuk belajar dari satu tokoh yang hebat, tokoh yang keren. Saya percaya Bapak Ibu juga mengagumi tokoh yang satu ini, Abraham. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat yang pertama tadi, sering kasih Tuhan, maka kita akan temukan sering kasih Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah permintaan yang bagi saya agak sukar bagi Abraham. Kalau saudara belajar tentang Abraham, salah satu tokoh yang bagi saya itu untuk urusan budaya memberi, berkorban itu sangat keren. Sering kasih Tuhan. Kalau saudara baca, kalau punya waktu di rumah dan saudara baca kisah tentang Abraham, saudara akan temukan satu budaya yang dia miliki adalah budaya suka memberi, suka menolong orang, suka peduli dengan sesamanya. Itu mantap, keren, sering kasih Tuhan. Nah, hari ini sering kasih Tuhan, tapi permintaan yang berikut ini adalah bukan yang biasa. Yang diminta itu adalah justru anaknya yang dia kasihi, bukan anak satu-satu, tapi anak yang dia kasihi, karena Abraham punya anak selain Ishak ya. Nah, itu diminta sama Tuhan, saya kasih Tuhan. Nah, kenapa? Karena ini bicara tentang Tuhan mau melatih imannya Abraham, dan untuk supaya mencapai level iman ini butuh yang namanya pengorbanan. Nah, saya kasih Tuhan, saya mau ajak kita untuk belajar ini. Yang pertama adalah pengorbanan Abraham itu dia mampu melakukannya itu karena dia lakukan dengan ketaatan. Ketaatan membuatnya itu mampu melakukannya. Kita lihat bersama-sama di ayat yang ketiga ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, saya kasih Tuhan, saya catat di bagian bawah di situ, saya kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Abraham memang punya kebiasaan, biasanya meminta konfirmasi dari Tuhan. Maksudnya itu suka tanya Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Tetapi untuk urusan mempersembahkan korban seberat apapun, dia memilih untuk taat. Nah, maksud saya ingin kasih Tuhan bahwa ketaatan ternyata ini sudah menjadi budaya Abraham. Kalau saudara baca kisah waktu Tuhan suruh dia keluar dari tanah kelahirannya, dia kemudian pergi ke tempat yang akan ditunjukkan kepada Abraham, dia memilih untuk taat. Saya kasih Tuhan. Maksudnya begini, saya kasih Tuhan. Ini adalah sebuah budaya yang dia bangun. Kalau dia tahu itu dari Tuhan, maka dia memilih untuk taat seberat apapun juga. Karena itu Tuhan yang suruh, maka dia perlu punya modal yang namanya ketaatan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa semua kita akan sulit untuk melakukan sebuah pengorbanan jika kita ragu kalau yang kita lakukan itu bukan untuk Tuhan. Jika kita ragu bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk sebuah kebaikan. Jika kita ragu bahwa apa yang kita lakukan itu bukan sebuah keharusan. Jika kita tidak memiliki kasih atau belas kasihan, maka saya percaya bahwa korban itu akan menjadi berat. Nah, ketika Abraham punya modal ketaatan, maka ternyata itu sangat menolong dia untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan. Seberat apapun juga dia lakukan dengan sukacita karena modal taat tadi. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kadang-kadang di hidup kita tidak punya yang namanya ketaatan. Modal taat ini belum menjadi budaya kehidupan kita. Sehingga ada banyak orang percaya yang berat atau merasa tidak mampu untuk melakukan sebuah perintah yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Itulah sebabnya sedang kasih Tuhan, saudara perlu punya yang modal ketaatan. Dan ini bukan juga taat yang asal-asalan, tapi karena kita tahu bahwa ini adalah sebuah perintah Tuhan, kita tahu ini adalah sebuah hukum dari Tuhan, sebuah peraturan dari Tuhan, maka sebetulnya ketaatan menjadi harga mati bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya kasih contoh sederhana di dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saudara temukan ada begitu
begitu banyak rumah tangga Kristen yang mengalami yang namanya kehancuran karena suami dan istri kehilangan yang namanya nilai pengorbanan. Mereka kemudian akhirnya tidak memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Banyak kali saudara temukan ada begitu banyak misalnya public figure, para artis yang tadinya itu rumah tangga mereka itu baik-baik saja, tiba-tiba memutuskan untuk cerai. Dan ada yang sampai membuat pernyataan di publik, kita fine-fine saja, kita baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja, fine-fine saja. Sebetulnya sebuah kehancuran kan. Dan itu dimulai dari tidak adanya pengorbanan seorang istri bagi suami, tidak adanya pengorbanan seorang suami bagi istri. Jadi itu mengakibatkan mereka gagal untuk mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pengorbanan kalau saudara memiliki dalam rumah tanggamu, suami akan berusaha untuk menerima istrinya dalam keadaan baik maupun tidak baik. Dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, suami memilih untuk berkorban dan menerima istrinya apa adanya. Saya percaya rumah tanggamu akan bahagia. Demikian pula dengan istrinya. Saudara menerima suamimu dengan apa adanya, saudara memilih untuk keterbatasan kekurangannya, dia Anda yang menutupinya, maka saya percaya rumah tanggamu akan bahagia. Tidak ada celah bagi iblis untuk kemudian menghancurkan rumah tanggamu. Ketaatan dan kasih Tuhan itu kemudian menjadi sebuah modal penting dalam membangun sebuah keutuhan dalam rumah tangga. Sehingga apapun yang terjadi dan kasih Tuhan, saudara memilih taat kepada firman Tuhan. Saya diberkati dengan kesaksian salah satu artis yang nyaris bercerai karena suaminya selingkuh. Saya lupa namanya dan kasih Tuhan, tapi saya diberkati dengan mereka. Saya kebetulan buat lagi susun skripsi saya. Nah, salah satu yang saya masukkan itu adalah itu keluarga artis ini. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kerennya adalah ketika istrinya melihat suaminya selingkuh, maka dia memilih untuk berkorban. Korban itu apa? Saudara kasih Tuhan, otomatis saudara kasih Tuhan, dia harus mengorbankan dia yang harusnya kecewa, benci, kepahitan, tapi dia memilih untuk tidak melakukan semuanya itu, sekalipun dia itu tersakiti seharusnya, tapi dia memilih untuk berkorban, menerima suaminya kembali, dan alasannya adalah keren, dia memilih taat kepada firman Tuhan. Nah, berat atau tidak saudara kasih Tuhan? Sangat berat saudara kasih Tuhan, menerima suami yang sudah jelas-jelas selingkuh saudara kasih Tuhan, tapi dia memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan karena itu adalah sebuah yang memang seharusnya. Maka firman Tuhan, dia memilih untuk taat dan rumah tangganya kemudian pulih dan kemudian mereka menikmati kebahagiaan. Saya berdoa supaya keluarga artis ini terus jadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi ketaatan Abraham membuat dia bisa melakukan korban dengan sempurna. Bapak Ibu kasih Tuhan, contoh lagi di dalam kehidupan kita, misalnya saudara yang dikasih Tuhan bicara tentang persepuluhan misalnya. Itu sebetulnya saudara gampang sekali. Kalau saudara tahu itu adalah perintah Tuhan dan kemudian saudara yakin itu adalah perintah Tuhan, maka saya percaya bahwa cukup saudara punya modal taat. Tak usah mikir aneh-aneh, pokoknya sudah. Saudara modal taat saja, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Nah, saya kasih Tuhan, itulah sebab saya kasih Tuhan, kita yang penting di sini adalah apa yang kita lakukan itu, apakah kita yakin itu adalah dari Tuhan atau tidak. Dan kalau saudara yakin itu adalah dari Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, modal taat saja penting. Itu dia tadi yang saya sampaikan contoh tentang kehidupan dalam rumah tangga. Saudara suami istri dilarang bercerai, tidak boleh bercerai, korbankan segala sesuatu untuk kebahagiaan rumah tanggamu dan seterusnya. Nah, saya kasih Tuhan, jadi yang pertama adalah pengorbanan Abraham menjadi sempurna karena dilakukan dengan penuh ketaatan. Dia tidak pikir lagi berat atau ringannya, dia tidak pikir lagi tentang ini kan anak yang Tuhan suruh dan apa segala macam Tuhan kasih, tapi karena Tuhan yang suruh maka dia lakukan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu modal taat yang kalau kita bicara tentang modal ketaatan dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu pernah baca tentang peristiwa Petrus menangkap ikan yang sangat banyak. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mencatat lebih dahulu bahwa Petrus sudah semalam-malaman mencari ikan, tapi sampai pagi dia tidak dapatkan satu ekor pun. Dan kemudian waktu Tuhan datang, saudara kasih Yesus datang dan berjumpa dengan mereka. Nah, dan
singkat cerita Tuhan bilang tebarkanlah, bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalan. Satu pernyataan Petrus ini keren, menjadi inspirasi bagi kita. Petrus bilang begini, sudah semalam-malaman saya menjala ikan dan tidak dapat satu ekor pun. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Itu keren saudara. Nah hari ini kalau prinsip kekristenan seperti itu, saudara, karena Tuhan yang suruh, seberat apapun juga pikiranmu bertentangan sekalipun, karena Tuhan yang perintahkan itu adalah perintah Tuhan, maka saya berkata karena Tuhan yang suruh, maka aku lakukan sekalipun aku harus sakit, sekalipun aku harus lakukannya dengan melawan kehendakku sendiri, melawan keinginanku sendiri. Itu bicara tentang korban. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku lakukan. Dan ketaatan selalu membuahkan mujizat. Ketaatan selalu membuahkan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Abraham diberkati Tuhan, Petrus pun diberkati Tuhan, dan saya percaya semua kita pun akan diberkati Tuhan. Tetapi yang berikutnya, sering kasih Tuhan, korban persembahan Abraham menjadi sempurna karena dia melakukannya juga dengan iman. Yang pertama itu adalah melakukannya dengan ketaatan, tapi yang kedua adalah dia melakukannya dengan iman. Saya catat di situ adalah hati Abraham percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kita baca dulu kedua ayat ini. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan kami akan sembahyang dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakannya anak domba untuk korban bakarannya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, semua pernyataan Abraham ini sering kasih Tuhan, itu adalah pernyataan iman semuanya. Kalau kita baca di yang sebelumnya, di awal mula Tuhan perintahkan kepada Abraham itu kan, pergi untuk mempersembahkan Ishak anakmu. Nah saya kemudian waktu siapkan khotbah ini saya berpikir begini, kenapa Abraham membuat pernyataan, dia bilang begini kepada bujangnya bahwa kamu dua tinggal di sini, aku dan anak ini pergi sembahyang dan kemudian kami akan kembali. Kami artinya dia beserta dengan anak itu akan kembali, dan kemudian waktu anaknya tanya sendiri tentang korban yang akan dipersembahkan, jawabannya adalah Tuhan yang akan menyediakan. Ini semuanya itu ada unsur imannya di dalamnya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Abraham melakukan itu karena dia yakin Tuhan punya rencana. Saya yakin Abraham tidak tahu kalau Tuhan sedang uji dia ya, sedang kasih Tuhan. Tapi paling tidak bahwa dia tahu, dia yakin Tuhan pasti punya rencana. Tuhan yang dia sudah sembah, yang sudah dia ikuti selama ini, yang sudah dia sudah menolong dia selama ini, yang selalu kalau misalnya kayak masalah Sodom dan Gomora, Tuhan pun sempat kasih tahu kepada Abraham. Artinya bahwa Abraham punya pengalaman yang hebat bersama Tuhan. Abraham sudah cukup kenal dengan Tuhan dia sembah. Setelah dia yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana. Nah dia makanya buat pernyataan kami akan kembali. Dia buat pernyataan Tuhan yang akan menyediakan korban persembahan itu. Dan semua persis seperti yang Abraham katakan, dia lakukan dengan iman. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, semua korban persembahan itu dalam bentuk apapun itu, kalau sudah lakukan dengan iman, karena sudah percaya bahwa kalau Tuhan suruh saudara lakukan, maka Tuhan pasti punya rencana, maka keren saudara, luar biasa. Nah jadi maksud saya begini, bahwa ketika saudara mau supaya saudara bisa melakukan semua korban itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap cinta dan kasihmu, maka yang perlu saudara ngerti adalah saudara harus tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan hal-hal yang berat bagi saudara, lakukanlah karena pasti Tuhan punya rencana. Amin saudara. Tidak pernah dia tidak punya rencana. Haleluya. Itulah sebabnya kasih Tuhan, saya catat di sini bahwa tidak ada kebingungan
sungut-sungut, apalagi ketakutan akan kehilangan anaknya yang dikasih, yang penting bagi dia, yang dia sendiri membutuhkan. Dia tidak ada ketakutan situ karena dia yakin Tuhan yang sembah, yang Tuhan yang dia sembah maksud saya adalah Tuhan yang pasti punya rencana di balik daripada semuanya itu. Pada akhirnya kemudian Abraham memang menuai janji Tuhan di hidupnya. Kita lihat bersama-sama apa yang terjadi ketika Abraham memilih untuk taat dan kemudian melakukannya dengan iman. Korban yang dia persembahkan itu adalah menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mencatat bahwa untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berkat Abraham yang pertama adalah aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saya catat situ berbicara tentang berkat jasmani, berkat jiwani, dan berkat rohani Abraham yang berlimpah-limpah. Salah satu buktinya adalah Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai yang sangat banyak. Bahwa Tuhan memberkati Abraham secara berlimpah-limpah, bukan hanya jasmani tapi juga jiwani dan tentu secara rohani. Apa maksudnya kasih Tuhan? Bapak Ibu, di kehidupan kita jangan sekali-kali hanya menerjemahkan berkat itu dengan tokomu laku, dengan usahamu lancar, dengan gajimu naik, dengan berkat-berkat yang saudara miliki secara jasmani. Itu tidaklah cukup. Kalau saudara hanya ukur berkat jasmani dari itu saja, maka saudara tidak ada kalah dengan ada begitu banyak orang yang bahkan tidak percaya Tuhan, ateis, tapi mereka itu punya berkat-berkat jasmani yang hebat. Nah, itu yang penting sekali. Nah, yang menjadi kelebihan kita orang percaya adalah bukan hanya diberkati secara jasmani, tapi secara jiwani. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kedamaian, bicara tentang ketenangan, bicara tentang damai sejahtera yang kita miliki di hidup kita. Tapi juga bicara juga tentang berkat rohani. Apa maksudnya? Ini bicara tentang bukan dengan kekuatan kita berkat kita itu bertahan, tapi ini bicara tentang intervensi Tuhan di hidup kita, intervensi Tuhan di rumah tangga kita, intervensi Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kita, intervensi Tuhan dalam karir kita, intervensi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga orang ketika melihat kita, mereka bukan hanya melihat berkat jasmaninya, tapi mereka lihat kita kok orangnya tenangnya. Ketika saudara kasih Tuhan memiliki ini, maka ketika berkat jasmanimu misalnya terancam, saudara tidak akan pernah tergoyahkan karena yang menopang saudara itu adalah berkat jiwani, ketenangan, sukacita. Dan kemudian yang lebih penting adalah berkat rohani yang saudara miliki. Iman saudara itu tidak akan pernah tergoyahkan. Keyakinan saudara kepada Tuhan itu tidak akan pernah tergoyahkan. Dan itu akan membuat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus sama seperti Ayub. Ini dia miliki ini semua komplit. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Jasmani, jiwani, rohani. Itu semuanya ketika Tuhan mengizinkan yang jasmani ini diangkat semua, maka istrinya stres kayak orang gila kan saudara ya. Tapi Ayub tenang saja. Sekalipun saya yakin dia stres juga, tapi maksudnya dia punya daya tahan yang secara jiwani itu sangat bagus bagi seorang Ayub yang tantangannya begitu hebat, anak-anaknya mati semua, kekayaannya hilang dalam sekejap, dan dia sendiri pun kena korengan dan segala macam penyakit. Tapi ketenangan jiwanya itu sangat keren. Kenapa? Karena yang terbangun adalah bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat jiwani. Haleluya. Dan yang luar biasa adalah dia tetap mengandalkan Tuhan. Itu bicara tentang berkat rohani. Sering kasih Tuhan. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, dan saudara mau pastikan
bahwa Anda sudah diberkati Tuhan, jangan lihat berapa mobilmu, jangan lihat berapa rumah besar rumahmu, jangan lihat berapa besar omsetmu, itu belum cukup saudara kasih Tuhan. Lihatlah seberapa tenang hatimu, seberapa tenang damai jiwamu dengan uang yang saudara punya banyak itu. Apakah itu justru membuat Anda takut atau membuat Anda tenang? Atau apakah dengan hartamu yang banyak itu maka terbangunlah rasa amanmu karena hartamu yang banyak atau kekayaanmu yang saudara miliki? Tidak, saya kasih Tuhan. Tapi terbangun rasa amanmu karena ketika Anda punya Tuhan yang beserta dengan Anda. Jadi Abraham diberkati dengan 3 berkat ini: jasmani, jiwani, dan rohani. Haleluya. Kambing domba, lembu sapi, dan ketenangan, kedamaian, sukacita, tapi juga iman yang kokoh kepada Tuhan. Haleluya. Nah, yang berikut kasih Tuhan, berkat yang berikut adalah membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, berkat Abraham yang berikut adalah keturunan, mempunyai keturunan, tapi keturunan yang diberkati Tuhan, bukan keturunan yang sembarangan. Berkat kekuatan atas musuh dan berkat dihormati dan disegani. Nah, saya kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Abraham mendapatkan keturunan, yang pertama yang kita perlu pelajari dulu adalah di zaman Abraham, apalagi Sarah istrinya, dia bersama Sarah istrinya sudah di masa tua mereka itu belum punya anak. Saya yakin bahwa doa pergumulan mereka itu berat. Apa artinya harta kekayaan begitu banyak? Kalau saudaraku yang kasih, saudara masih ingat pernyataan Abraham kepada Tuhan, Tuhan, apakah artinya semuanya ini kalau saya tidak punya anak? Pada akhirnya yang punya mewarisi semua yang aku punya itu adalah hambaku. Nah, saya kasih Tuhan, itu sebuah pernyataan yang kita bisa simpulkan bahwa Abraham ini salah satu pergumulan beratnya dia. Jadi ketika dia punya anak, saya kasih Tuhan, maka itu sebuah berkat yang besar. Tapi bukan hanya seorang anak, tapi dijanjikan keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang kuat, keturunan yang mengalahkan musuh-musuhnya, keturunan yang unggul, keturunan yang bukan biasa. Jangan bangga, saya kasih Tuhan, kalau saya dulu, kalau sekarang tidak lagi ya, dulu di generasi saya di Kupang, di tempat saya tinggal dulu, kalau orang tua anaknya itu suka pukul orang, dia bangga. Nah, wih hebat dia, ternyata anak saya bisa pukul orang sampai berdarah. Nah, itu dia bangga. Sering kasih Tuhan, jangan yang model-model begitu. Banggalah kalau anakmu itu adalah seorang anak yang suka berbakti kepada orang tuanya, suka hormat kepada temannya dia, suka beribadah kepada Tuhan. Anda seharusnya bangga dan mengharapkan punya keturunan-keturunan yang model seperti itu. Haleluya. Kita kemudian menyaksikan Ishak dan Yakub dan keturunan Abraham berikutnya adalah keturunan-keturunan yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya kasih Tuhan, mereka punya kekuatan yang hebat. Jumlah mereka tidak banyak, tapi Tuhan menyertai mereka. Dan kalau urusan perang, Abraham cuma dengan 400 orang saja bisa mengalahkan 5 orang raja dengan pasukan-pasukan mereka. Ini bicara tentang bukan kehebatan mereka, tapi karena ada janji Tuhan yang menyertai keturunan mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya saya mau ajak saudara kasih Tuhan untuk bekali keturunan saudara dengan cinta dan takut akan Tuhan. Itu modal yang cukup bagi saudara. Besok lusa kita tidak ada lagi, tapi kalau modal itu ada pada mereka, pasti mereka berhasil. Amin saudara. Jangan saudara bangun semua harta kekayaan dan kemudian tidak bangun jiwa anakmu, tidak bangun karakter anakmu, tidak membiasakan melatih anakmu untuk menjadi anak yang cinta dan takut akan Tuhan dan tidak berkarakter Kristus. Maka saya percaya bahwa semua yang kita bangun pada akhirnya juga akan dihabiskan oleh anak kita karena kita gagal mendidik mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Abraham mendapatkan sebuah janji bahwa Tuhan menjamin keturunannya adalah keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang kuat yang mengalahkan musuh-musuh mereka. Tapi juga bicara tentang Abraham kemudian disegani dan dihormati, memiliki nama baik di antara orang-orang sejamannya karena dia punya keturunan-keturunan yang hebat. Hal ini saya kasih Tuhan. Berkat yang kedua adalah punya keturunan yang hebat. Tapi yang berikut adalah kasih Tuhan yang terakhir adalah olehmu semua, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saya catat di situ.
Keturunan Abraham menjadi keturunan yang menjadi penyalur berkat rohani, keturunan menjadi berkat secara jasmani, suka menabur, keturunan yang memberkati generasinya dengan talenta-talenta hebat yang mereka miliki, dan saya akhiri dengan orang tua yang suka berkorban bagi Tuhan, akan saksikan anak-anaknya disertai oleh tangan Tuhan. Selain kasih Tuhan, yang berikut yang terakhir berkat Abraham adalah dia memiliki keturunan yang menjadi penyalur berkat rohani. Maksudnya adalah mereka membawa kabar baik kepada orang lain. Ini bicara tentang Injil. Dan kemudian mereka juga menjadi keturunan yang suka memberkati orang. Dan yang berikut adalah keturunan yang generasinya memberkati generasi dengan talenta hebat yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya pernah dengarkan salah satu pernyataan seorang hamba Tuhan yang saya juga ikut menyetujuinya, bahwa keturunan Abraham itu Tuhan bukan hanya memberkati Ishak saja, tapi bahkan Ismail pun diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau keturunan dari Ishak, mereka punya keunggulan di kepintaran mereka, hikmat yang mereka miliki, kemampuan talenta hebat yang mereka miliki. Tapi keturunan Ismail, mereka mendiami tanah yang kekayaannya berlimpah-limpah juga. Kalau kita saksikan hari ini kan sering kasih Tuhan, nah yang negara-negara Arab yang kaya minyak dan segala macam kan itu dari keturunan Ismail, Abraham dari Ismail. Nah, senang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau ajak kita untuk mempelajari pada akhirnya begini, senang kasih Tuhan. Mengapa salah satu fokusnya Tuhan itu memberkati Abraham itu adalah keturunannya dia. Karena yang pertama itu Abraham itu sudah cukup diberkati Tuhan. Dia bukan hanya dapatkan janji untuk keturunan, tapi dia sendiri sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi yang kedua adalah kasih Tuhan, karena keturunan Abraham telah dipersembahkan atau dikorbankan kepada Tuhan. Jadi maksud saya begini, bahwa apa yang Anda dan saya suka korbankan kepada Tuhan, di area itulah Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Nah, maksud saya begini, saya kasih Tuhan, saya ingin akhiri dengan sebuah pernyataan begini. Kalau saudara suka mengorbankan uangmu kepada Tuhan dan kepada sesamamu, Tuhan akan memberkati ekonomi berlimpah-limpah. Tapi Anda suka mengorbankan tenagamu untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Apa yang Anda mau persembahkan kepada Tuhan, mengorbankan kepada Tuhan, di area itulah akan ada berkat-berkat Tuhan yang hebat di sana. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, tidak boleh ada yang sisa. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan itu ada di seluruh area kehidupan kita. Ada banyak orang yang memberkati atau mengorbankan uangnya, tapi dia tidak mau melain Tuhan. Makanya dia diberkati keuangan secara berlimpah-limpah, tapi sakit-sakitan. Ada di sini yang dengar firman seperti itu. Nah, hari ini kita bertobat bersama-sama. Ada juga yang mengorbankan hidupnya kepada Tuhan, tapi tidak suka memberkati lewat keuangannya dia. Makanya dia sehat tapi miskin, tidak punya apa-apa. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, hari ini saya simpulkan begini, bahwa jadilah orang percaya yang suka berkorban. Kalau saudara tahu bahwa itu dari Tuhan, yang pertama adalah modalmu taat. Amin saudara. Yang kedua adalah modalmu adalah iman. Saudara harus yakin bahwa kalau Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu yang berat, mutu yang namanya pengorbanan, lakukan, karena Tuhan pasti punya rencana hebat atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya kasih Tuhan, mari persiapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara dan hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini ya Bapa, layakkan kami semua umat-Mu untuk layak dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu dan mendapatkan bagian dalam apa yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saya seringkali sampaikan, waktu saudara ikut dalam perjamuan kudus, maka saudara ingat perintah Tuhan. Pertama kali waktu Tuhan perintahkan pada murid-muridnya untuk melakukannya adalah
melakukannya sebagai peringatan akan aku. Nah, waktu kita ingat Tuhan Yesus, maka kita ingat pengorbanan Tuhan yang terbesar untuk kita. Anaknya yang dia kasih, anaknya yang tunggal dia berikan untuk kita. Maka kita peroleh pengertian begini bahwa anaknya saja dia kasih. Apalagi semua yang kita minta dia pasti berikan kepada kita. Karena dia mengasihi kita dan tentu kita juga mengasihi Tuhan. Percaya kepada Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus, yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian pula dengan cawan ini, percaya kepada Ibu Saudara bahwa cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu letakkan cawan dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami telah dengar firman Tuhan. Dan kami juga telah dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka pun mendapat bagian seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Hari ini Tuhan menolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang taat, peroleh kekuatan untuk taat, dan juga peroleh kemampuan untuk selalu sanggup meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan kami lakukan, sekalipun penuh dengan pengorbanan, tapi karena ada rencana Tuhan di balik semuanya itu, kami sanggup melakukannya. Tuhan menolong kami, dan hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan tolong, yang dalam pergumulan apapun kami percaya Engkau berjalan bersama mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati Bapak Saudara semuanya. Shalom, shalom, shalom.